Ya, selamat bertemu anak-anak sekalian. Salam sehat untuk kita semuanya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Inggris di kelas 10 SMA tentang simple present tense ya. Baik, kita langsung pada penjelasan materinya. Coba anak-anak sekalian perhatikan percakapan ini. Do you like it? Yes, I like it. Nah, kira-kira coba tebak uh, kalimat ini atau percakapan ini menggunakan tenses apa? Ya, betul sekali ya. Tenses yang digunakan adalah simple present tense ya. Meskipun namanya simple ya, tapi tenses yang satu ini rumusnya ada begitu banyak ya. Tapi tenang, Pak akan jelaskan secara terperinci ya dalam video kali ini. Baik, kita langsung saja. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Nah, simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Makanya namanya present ya, present atau hari ini ya, atau saat ini. Nah, apa fungsi dari simple present tense? Ya, fungsinya adalah untuk menyatakan general truth, habits, ya, instruction, dan fixed schedules ya, atau kebenaran umum, kebiasaan, instruksi, atau jadwal tetap ya, yang tetap gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, general truth ya. Jadi simple present tense itu bisa digunakan untuk suatu kebenaran yang umum ya, gitu, yang tidak bisa dibantahkan ya. Contohnya ini 2 and 2 make 4 ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Dan itu semua orang pasti tahu ya. Yang berikut contohnya the earth revolves around the sun ya. Bumi mengelilingi matahari atau mengorbit matahari ya. Ini adalah pernyataan umum ya. Kita bisa gunakan simple present tense. Atau contoh lain, water freezes at 0 degrees ya. Air membeku pada 0 derajat ya, gitu ya. Yang berikut, simple present tense bisa digunakan untuk keadaan yang biasa ya, atau rutin ya, habits and routines ya. Kebiasaan berarti sesuatu yang dilakukan secara terus menerus ya, secara konsisten ya, atau rutinitas kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya, kita bisa gunakan simple present tense. Contoh, I play tennis at the weekend. Saya bermain tenis setiap akhir pekan, contoh gitu ya. Atau my father goes to work every weekdays. Jadi ayah saya pergi bekerja setiap minggu, setiap hari ya, setiap minggu. Contoh lain, I study with my friends every Sunday at the academy. Ya, saya belajar bersama teman saya setiap hari Minggu ya, pada akademi ya, di akademi gitu. Yang berikut, simple present tense bisa digunakan untuk instruction ya, instruction atau perintah ya, instruksi ya. Contoh seperti biasa kita lihat di papan-papan perintah ya, atau kita juga bisa temukan di kemasan-kemasan produk. Nah, di sana ada kalimat-kalimat perintah dan itu menggunakan simple present tense. Contoh, do not enter this area ya, jangan memasuki area ini. Atau cook the noodles for 3 minutes, masaklah mie selama 3 menit ya. Atau close the door please ya, tutuplah pintunya gitu ya. Walaupun kalimat ini tidak memiliki subjek ya, tetapi
Ya, seperti kita ketahui bahwa kalimat perintah itu tidak selalu ada subjeknya, ya. Tapi kita sudah memahami bahwa itu adalah kalimat perintah. Dan itu menggunakan simple present tense, ya. Berikut yang terakhir yaitu fixed schedules atau jadwal yang tetap, ya. Atau sesuatu yang sudah terjadwal, sudah pasti terjadi, ya. Contoh, the show starts at 7 p.m. Ya, pertunjukan itu mulai jam 7 malam. Ya. Atau the train departs at 8 p.m. Atau kereta itu berangkat jam 8 pagi. Ya, seperti itu, ya. Atau contoh-contoh lainnya. Jadi itu 4 contoh kegunaannya simple present tense, dan masih ada banyak lagi, ya. Tapi intinya bahwa simple present tense itu adalah kalimat simple, sederhana, ya, yang digunakan dalam bentuk sekarang, gitu, atau menyatakan kejadian yang umum, ya, yang mutlak, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita masuk pada pola atau rumus dari simple present tense, ya. Dan sebelum kita masuk pada pola atau rumus dari simple present tense, perlu kita ketahui dulu subjek, ya, dari kalimat yang digunakan itu beserta dengan to be atau pasangan to be-nya dan verb-nya yang sesuai. Kita bisa lihat dalam tabel ini. Contoh ini, I selalu berpasangan dengan am, ya. Subjek you, they, we atau plural subject atau yang subjek jamak lebih dari satu, pasangannya selalu dengan are, to be are. Kemudian he, she, it atau singular subject itu pasangannya dengan is. Nah, ini kita harus kuasai ini dulu, ya, jangan tertukar, ya. Ingat bahwa I dengan am, you, they, we plural subject dengan are, he, she, it singular subject yang atau subjek yang tunggal itu dengan is. Begitupun ketika dipasangkan dengan verb, ya, kata kerjanya harus verb one atau kata kerja dasar yang tidak diberikan imbuhan apa-apa, ya. Jadi I, you, they, we plural subject itu pasangannya dengan do. He, she, it atau singular subject itu pasangannya dengan does, ya. Does ini adalah do yang diberi imbuhan atau penambahan es, ya. Dan ini yang dasar, ya, kita harus kuasai dulu sebelum kita masuk pada pola simple present tense, ya. Berikut kita masuk pada pola atau rumus dari simple present tense. Ya, secara umum ada dua pola atau rumus dari simple present tense. Yang pertama itu kalimat nomina, dan yang berikut ada kalimat verba. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama kita mulai dari kalimat nomina. Nah, kalimat nomina adalah kalimat yang menyatakan kebendaan, ya, bisa berupa nama orang, profesi, tempat, dan segala hal yang dibendakan. Jadi predikatnya berupa to be, ya, am, is, are, ya. Nah, am, is, are ini atau is, am, are ini itu disesuaikan dengan subjek yang tadi di tabel yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ya. Nah, untuk kalimat nomina ada 4 macam bentuk kalimat, yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, dan interrogatif with WH question, ya. Jadi kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan kalimat tanya yang menggunakan 5W 1H, ya, yang biasa kita kenal WH question. Nah, kita bisa lihat di tabel ini pola simple present tense untuk kalimat nomina. Untuk kalimat positif rumusnya itu subject tambah to be tambah complement, ya. Jadi subjek yang I, we, you, they, he, she, it itu dipasangkan dengan to be, am, is, are. Kemudian complement itu bisa noun, bisa adverb atau adjective, bisa kata benda, kata sifat atau kata keterangan, ya. Contoh, he is a teacher, I am smart,
Ya, ingat pasangannya tadi. He pasti dengan is, a teacher. I pasti dengan am, smart. We pasti dengan are, ya, a group of students, ya. Nah, negatifnya bagaimana? Ya, untuk kalimat negatif, subjek ditambah to be tambah not, baru komplement, ya. Jadi subjek ditambah to be, am is are, not komplement bisa noun kata benda, adverb kata keterangan, adjective kata sifat, ya. Contoh, mom is not a chef. Ibu bukanlah seorang chef, ya. I am not lazy. Saya tidak malas, ya. They are not here yet. Mereka belum ada di sini. Nah, seperti itu ya dalam penggunaannya. Kemudian kalimat tanyanya yaitu to be-nya kita pindahkan ke depan, ya. Jadi to be duluan, yang is, am, are, baru subjek, baru komplement. Ingat tanda tanya, jangan dilupa, ya. Kemudian kita lihat contohnya. Is the food delicious? Yeah, alright. Are you a doctor? Ya. Apakah makanannya enak? Ya. Apakah saya benar? Apakah kamu seorang dokter? Seperti itu, ya. Kemudian interrogative with WH question. Kalimat tanya yang menggunakan 5 way, ya. Contoh, who is that boy? Jadi kalimat tanya, ya, WH ini, WH question ini kemudian dilanjut dengan to be, baru subjek, ya, baru komplement, ya. Where am I? Ya. Why are you late? Ya. Who is the boy? Siapa laki-laki itu, ya, atau anak itu? Di manakah saya? Where am I? Where are you? Why are you late? Kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu, ya. Nah, kita masuk pada penjelasannya, ya. Ini positive form. Positive form maksudnya adalah kalimat yang berbentuk atau bernilai positif. Polanya seperti dalam tabel tadi, subjek tambah to be tambah komplement. Nah, to be terdiri atas, ya, seperti tadi penjelasan sebelumnya, is, am, are. Makanya tergantung subjeknya, ya. Ingat, selalu harus sesuaikan dengan subjeknya. Sedangkan komplement terdiri dari noun kata benda, adverb kata keterangan, dan adjektif kata sifat, ya, tergantung kalimatnya. Contoh, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. I am smart. Saya pintar. We are a group of students. Kami adalah grup siswa, ya, kumpulan siswa, gitu, ya. Ini untuk kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya, kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan negasi atau penyangkalan. Jadi kalimat negatif adalah kalimat yang bernilai negatif, ya. Polanya untuk kalimat nomina adalah subjek tambah to be tambah not tambah komplement, ya. Ya, tinggal kita tambahkan not saja setelah to be, ya. Contoh, mom is not a chef. I am not lazy. They are not here yet. Jadi not itu setelah to be ini. Berikut interrogative form. Jadi interrogative form maksudnya adalah kalimat tanya yang berbentuk kalimat tanya. Jadi tentu kita jangan lupa menggunakan tanda tanya di akhirnya, ya. Contoh, ini polanya, to be, subject, baru komplement, baru tanda tanya, ya, question mark. Ini contoh kalimatnya. Is the food delicious? Am I right? Are you a doctor? Ya, jadi to be-nya pindah di depan. Kemudian subject, baru komplement, ya, baru noun, adjective atau adverb, gitu, ya. Nah, untuk kalimat interrogative sentence ini biasanya jawabannya ini, ya, short answer. Jadi kalau yes, yes I am. Kalau you, ya, yes you are, yes we are, atau yes they are. Kalau subjeknya he, she, it, maka yes he is, yes she is, atau yes it is, ya. Sedangkan kalau no atau negative short answer,
no I am not, ya, atau no you are not, no we are not, atau no they are not. Kalau gunakan subjek he she it berarti no he is not, atau no she is not, atau no it is not. Berikut interrogative form with WH question, ya. Kalimat tanya yang menggunakan WH question, ya. Ini bedanya dengan yang sebelumnya adalah interrogative form yang ini menggunakan WH question, ya. Contoh yaitu what, when, where, who, whom, which, whose, why, dan how, ya. Contoh ini polanya WH question tambah to be tambah subject baru question mark. Contoh, who is that boy? Siapa anak itu? Where am I? Di mana saya? Why are you late? Kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu, ya. Nah, berikut kita masuk pada pola kalimat verba, ya. Tadi nomina, ya. Sekarang kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang menyatakan tindakan atau perlakuan. Jadi predikatnya berupa kata kerja atau verb. Nah, verb yang digunakan hukum wajibnya adalah verb one, ya, itu sudah pasti untuk simple present tense. Nah, sama halnya dengan kalimat nomina, untuk kalimat verba juga ada 4 macam bentuk kalimat, yaitu positif, negatif, interrogatif, dan interrogatif with WH question, ya. Ini tabelnya, ya. Positif, subject, verb one tambah komplement, ya. Kita langsung pada penjelasannya, ya. Nah, untuk positive form kalimat verba polanya adalah subjek tambah verb one atau verb one tambah s atau es baru komplement, ya. Verb ini bisa pakai yang biasa tanpa akhiran s atau es atau yang berakhiran s atau es tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, dan plural subject, kita pakai verb yang tanpa s atau es. Kalau subjeknya he, she, it, dan singular subject, pakainya verb yang berakhiran s atau es, ya. Contoh, I write a letter. Saya menulis sebuah surat, ya. Kemudian he goes to school, ya. Dia pergi ke sekolah, ya. Lihat go-nya ditambah es, ya, karena subjeknya adalah he. Ya, ingat bahwa third person singular subject take s or es or is, ya. Jadi kalau subjeknya he, she, it, pasti kata kerja itu harus ditambah es, es, atau ada yang is, ya, is, ya. Kemudian negative formnya, untuk negative form kalimat verbal polanya adalah subject tambah do atau does, not verb one complement, ya. Contoh, they do not know where to go. Mereka tidak tahu di mana kemana pergi, gitu, ya. She does not bring an umbrella. Dia tidak membawa sebuah payung. Nah, lihat, kalau subjeknya they atau yang plural dan I termasuk I, maka kita gunakan do not. Tapi kalau subjeknya she, he, it atau singular subject, maka kita gunakan does not, gitu, ya. Itu pola untuk negative formnya, ya. Dan do not dan does not itu kita bisa singkat, ya. Do not menjadi don't, does not menjadi doesn't, seperti ini, ya. Berikut interrogative formnya. Untuk interrogative form kalimat verba polanya adalah do atau does tambah subjek tambah verb one tambah complement dan question mark. Do dengan does kita tinggal pindahkan di depannya. Do, penggunaan do dan does itu tergantung subjeknya. Ingat, does untuk he, she, it, ingat, ya. Does. Do untuk yang I, we, you, they, dan plural subject. Contoh ini, does he bring the book? Apakah dia membawa bukunya?
Do you like it? Apakah kau suka? Ya, seperti itu ya. Apakah kau suka itu? Kita gunakan do karena subjeknya adalah you, ya. Nah, ini short answer-nya. Kalau jawabannya yes, maka yes I do. Yes you do, yes we do, atau yes they do. Kalau subjeknya he, she, it, maka yes he does, yes she does, atau yes it does. Tapi kalau negatif short answer atau jawaban no-nya, maka no I don't, no you don't, no we don't, no they don't. Kalau subjeknya he, she, it, maka no he doesn't, no she doesn't, no it doesn't, ya. Berikut interrogative form with WH question, ya. Ini kalimat tanya yang menggunakan W question, ya. Maka rumusnya W question tambah do, does, tambah subject, tambah verb 1, tambah complement, dan question mark. Sama juga dengan kalimat nomina, di bentuk yang ini WH questionnya diletakkan di awal kalimat sebelum to be, ya. Contoh, when does he go to school? Ya. Kapan dia pergi ke sekolah? Why do you love badminton so much? Kenapa kamu sangat menyukai badminton, ya, atau bulu tangkis, gitu ya. Nah, ini cara membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya menggunakan kata tanya, ya, WH question. Nah, satu hal yang perlu kamu perhatikan ketika kamu pakai does di kalimat verbamu, maka verbnya nggak perlu pakai akhiran s atau es lagi, ya, karena s dan es-nya sudah direpresentasikan melalui si does, ya, gitu. Contoh yang ini, does ini go ini tidak perlu goes lagi, ya, goes, tapi sudah direpresentasikan di does. Ini kata kerja bantu does, ya. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang simple present tense. Nah, sekarang kita coba masuk di kuis, ya. Ada kuis tentang ini, ada 10 nomor kuis, ya. Kita coba kerjakan. Nah, di sini yang pertama dia soalnya adalah she is in Surabaya. Ya, kalimat tanya dari kalimat di atas adalah, jadi kita ubah kalimat ini kan kalimat positif. Ini simple present tense nomina, ya, menggunakan is. Maka untuk kita ubah menjadi kalimat tanya, tinggal kita pindahkan to be-nya di depan, ya. Maka is she in Surabaya. Jadi jawabannya yang ini, ya. Kemudian ini, they are Mira's new friend. Mereka adalah teman baru Mira. Ya, kalimat tanya dari kalimat di atas adalah, maka apa? Karena gunakan are, maka are-nya kita pindahkan ke depan menjadi are they Mira's new friend? Nah, apakah mereka adalah teman baru Mira? Seperti itu, ya. Ini lagi yang ketiga, Hendrik plays football every Saturday with his friends. Hendrik bermain bola kaki setiap minggu dengan temannya. Kalimat tanya dari kalimat di atas adalah, karena ini subjeknya Hendrik atau singular subject, ya, tunggal, maka kita gunakan apa? Karena ini adalah simple present tense verba, ya, verba atau simple present tense yang menggunakan kata kerja, maka kita harus gunakan does, ya. Maka does Hendrik play football every Sunday with his friends? Ingat itu, ya. Nah, ini yang paling gampang. I bla 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 a student in grade X. Ya, to be yang tepat untuk kalimat di atas adalah I am, ya. Gitu. Berikut, they bla bla the rubbish into the river. Ya, to be yang tepat untuk kalimat di atas adalah, kalau subjeknya they, maka secara otomatis to be-nya adalah are. Gitu, ya. He bla bla in Jakarta Convention Hall of Pop Hotel. To be yang tepat untuk kalimat di atas adalah, karena subjeknya adalah he, maka to be-nya juga
is ya, to be-nya yang tepat adalah is. My sister and I bla 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 student of SMA Negeri 1 Pabelwai. To be yang tepat untuk kalimat di atas adalah karena ini subjeknya 2 lebih dari 1, maka kita gunakan are. My sister and I are gitu ya. Bukan am lagi karena ada 2 ya. Saudara perempuan saya dan saya gitu ya, maka gunakan are. Yang berikut, si bla 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 go to school today. Ya. Ini kalimat negatif yang tepat adalah menggunakan apa? Kalau si maka kita gunakan does not. Ya. Ingat itu. You bla bla speak English. Ya. Kalimat negatif dari ini maksudnya ya. Maka kita gunakan don't. Kenapa don't? Karena subjeknya adalah you. You don't. Kita tidak bisa gunakan does not. Ya, gitu. Berikut, John and I bla bla buy a new book. Nah, karena lebih dari 1 subjeknya John dan saya, maka kita gunakan don't. John dan saya tidak membeli buku baru ya. Itu ya. Baik, itu saja tentang kuis. Kita bisa submit ya. Ya, record dulu ini, kemudian kita submit. Tapi semoga bisa langsung lihat skor ya. Skornya 95 dari 95 ya. Artinya kita benar semua ya. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang simple present tense. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.